Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Rahmadani dengan NIM 2300425. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan kemajuan MBKM saya, di mana pada saat ini saya sedang magang di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Nah, presentasi kali ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu sejarah fisika dengan dosen pengampu yaitu Bu Mimin Irianti. Nah, fokus yang saya ambil yaitu sintesis dan karakterisasi nanometal oksida berbasis kasa stainless steel untuk aplikasi pengolahan air lingkungan. Di sana saya dibimbing oleh Bu Mona Rozana dan di UPI saya dibimbing oleh Pak Ahmad Aminuddin. Oke, next sekarang masuk ke latar belakang. Pada saat ini, pemisahan minyak dan air merupakan salah satu permasalahan yang cukup penting dalam pengolahan limbah cair, khususnya pada sektor industri seperti minyak dan gas, tekstil maupun makanan. Nah, metode konvensional yang saat ini digunakan masih memiliki keterbatasan, baik dari segi efisiensi, kestabilan, maupun biaya operasional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif yang lebih efektif, salah satunya melalui merekayasa material. Nah, dalam penelitian ini digunakan stainless steel mesh sebagai material dasar yang memiliki struktur pori yang stabil serta ketahanan mekanik yang baik. Selain itu juga, material ini relatif mudah dimodifikasi si permukaannya. Nah, melalui metode thermal oxidation, permukaan stainless steel mesh dapat membentuk lapisan oksida yang berpotensi mempengaruhi sifat wettability-nya, yang merupakan faktor penting dalam proses separasi minyak dan air. Nah, di MPKM kali ini ada dua tahap untuk menyelesaikan magang, yaitu tahap awal pre-magang dan yang kedua tahap magang. Nah, fokus penelitian saat ini yang sudah dikerjakan yaitu tahap awal pre-magang, di mana saya sudah mensintesis material dasar sebagai baseline sebelum dilakukan perkembangan lebih lanjut pada saat magang, yaitu menggunakan komposit yang sudah dipilih. Komposit yang saya pilih yaitu ZnOWO3. Next, masuk ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang tadi, penelitian ini tuh difokuskan pada bagaimana si proses thermal oxidation tuh dapat memodifikasi permukaan stainless steel mesh. Nah, selain itu juga penelitian ini ingin melihat potensi awal material tersebut dalam aplikasi separasi minyak air, serta bagaimana material hasil sintesis ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan material komposit di tahap selanjutnya. Nah, tujuan utama penelitian ini tuh melakukan sintesis stainless steel mesh menggunakan metode thermal oxidation sebagai tahap awal. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengamati perubahan awal pada permukaan material serta menyiapkan material dasar yang nantinya dikembangkan lebih lanjut menggunakan komposit ZnOWO3. Next, sekarang masuk ke dasar teori. Dasar teori yang pertama ini yaitu stainless steel mesh. Apa sih stainless steel mesh itu? Nah, stainless steel mesh itu merupakan material berbasis logam yang memiliki struktur berpori serta ketahanan terhadap korosi dan deformasi mekanik. Nah, struktur ini tuh memungkinkan fluida melewati material dengan karakteristik tertentu, sehingga cocok digunakan dalam aplikasi filtrasi dan separasi. Sementara itu, yang kedua ada thermal oxidation, yang dimana ini tuh proses pemanasan material dalam lingkungan yang mengandung oksigen sehingga terjadi reaksi antara logam dan oksigen yang membentuk lapisan oksida pada permukaan. Nah, lapisan oksida ini dapat mempengaruhi sifat material baik dari segi komposisi maupun strukturnya, yang nantinya akan berperan dalam menentukan si performa material tersebut.
Next, yang ketiga ada wettability dan separasi. Wettability itu merupakan sifat permukaan yang menggambarkan bagaimana suatu cairan berinteraksi pada material yang biasanya dinyatakan melalui sudut kontak. Sifat ini juga dipengaruhi oleh energi permukaan dan kekasaran material. Dalam konteks separasi minyak air, wettability ini tuh sangat penting karena menentukan apakah air atau minyak yang akan melewati si permukaan material tersebut. Dengan kata lain, sifat ini tuh berperan langsung dalam menentukan selektivitas dan efisiensi proses pemisahan. Next, yang keempat tuh ada efek fotokatalitik. Nah, efek fotokatalitik ini terjadi ketika material semikonduktor menyerap energi cahaya yang menghasilkan pasangan elektron dan hole. Pasangan ini tuh kemudian memicu reaksi oksidasi dan reduksi di permukaan material yang dapat menghasilkan spesies reaktif. Spesies ini tuh mampu mendegradasi senyawa organik sehingga material tidak hanya berfungsi sebagai media pemisah, melainkan juga dapat membantu membersihkan si kontaminannya. Oke, next, kenapa memakai ZnOWO3? ZnOWO3 merupakan material semikonduktor yang memiliki sifat fotokatalitik serta karakteristik yang sangat baik. Kombinasi keduanya tuh dalam membentuk komposit dapat meningkatkan efisiensi pemisahan muatan dan mengurangi rekombinasi elektron hole sehingga fotokatalitik ini tuh bakal menjadi optimal. Selain itu, eh, komposit ini juga dapat memodifikasi struktur dan sifat permukaan sehingga diharapkan dapat meningkatkan performa dalam separasi minyak air. Next, sekarang masuk ke metode penelitian yang dimana nanti ada dua tahap yaitu sintesis dan karakterisasi. Pertama-tama, kita siapkan dulu substratnya, yaitu stainless steel mesh yang dipotong dengan ukuran 4x4. Kemudian, masuk ke teknik pengamplasan, yaitu si stainless steel mesh-nya diamplas menggunakan silikon karbit dengan grit 2000 dan menggunakan variasi gesekan yang dipakai yaitu 30 dan 60 gesekan dengan gesekan yang searah. Kemudian yang ketiga, setelah melewati tadi teknik pengamplasan, stainless steel mesh-nya tuh di pre-cleaning dengan tujuan untuk menghilangkan kotoran atau debu yang menempel pada si stainless steel mesh-nya. Nah, di sini memakai 3 larutan yaitu aseton, etanol, dan aqueous. Cara membersihkannya tuh menggunakan alat ultrasonic scanner. Nah, ini tuh akan melalui 3 tahap perendaman, yaitu aseton selama 10 menit, kemudian dilanjutkan etanol selama 10 menit, dan aqueous selama 10 menit. Setelah dibersihkan menggunakan alat ultrasonik ini, si kasa stainless steel-nya dikeringkan menggunakan hair dryer dan dimasukkan ke dalam tisu dan klip agar tetap terjaga si kebersihannya. Next, masuk ke tahap keempat yaitu persiapan masuk furnace. Nah, ini tuh disimpan menggunakan wadah yang namanya alumina crucible, di mana alumina crucible ini tuh wadah tahan panas hingga panasnya tuh hingga 1500 derajat Celcius. Nah, setelah dimasukkan ke alumina crucible, selanjutnya masuk ke tahap yang kelima yaitu thermal oxidation. Ini tuh tahap yang paling penting yang dimana si stainless steel mesh-nya tuh akan di furnace pada suhu 400 derajat Celcius dan 500 derajat Celcius dengan heating rate 300 derajat Celcius per jam dan waktu oksidasinya tuh 2 jam. Nah, untuk tahap pre-magang ini saya sudah sampai di tahap thermal oxidation. Tetapi nanti pada saat tahap magang, saya akan mengulang dari awal, dari persiapan substrat, rasa stainless steel, lalu diamplas,
lalu kemudian di pre-cleaning, dan di thermal oxidation. Setelah itu baru dilanjutkan ke tahap keenam yaitu di coating precursor, di mana si stainless steel mesh-nya tuh akan dicelupkan dalam larutan dan terjadi pelapisan awal yaitu coating layer. Nah, next masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap ketujuh, di mana tahap ketujuh ini tuh tahap drying yang dimasukkan ke dalam oven yang dipanaskan 80 sampai 100 derajat Celcius dengan tujuan untuk menghilangkan pelarutnya. Nah, setelah di drying menggunakan oven, si kasa stainless steel-nya tuh dimasukkan ke annealing. Annealingnya tuh menggunakan furnace lagi dan dipanaskan pada 400 derajat Celcius sampai 500 derajat Celcius dengan waktu oksidasi 1 sampai 2 jam. Tujuannya tuh untuk membentuk komposit ZnOWO3. Nah, setelah disintesis, masuk ke tahap kedua yaitu tahap karakterisasi dan uji, di mana di sini tuh si kasa stainless steel-nya akan diuji sudut kontaknya, morfologinya, XRD, serta uji water oil separation dan fotokatalitik. Nah, next, masuk ke bagian hasil. Ini adalah hasil sementara yang telah dilakukan pada primagang. Hasil sintesis ini tuh menunjukkan adanya perubahan visual pada permukaan material, yaitu perubahan warna dari metalik menjadi lebih gelap atau menjadi abu gelap. Nah, perubahan ini tuh mengindikasikan terbentuknya lapisan oksida akibat proses thermal oxidation meskipun belum dilakukan karakterisasi lebih lanjut. Next ke pembahasan. Di sini ada pembahasan awal. Berdasarkan literatur, si proses thermal oxidation tuh berpotensi menghasilkan struktur mikronano yang meningkatkan kekasaran permukaan dan mempengaruhi sifat wettability. Perubahan ini tuh dapat mendukung mekanisme separasi minyak air, meskipun pada penelitian ini tuh masih diperlukan karakterisasi lanjutan untuk memastikan hal tersebut. Nah, kondisi penelitian saat ini, penelitian ini tuh masih pada tahap awal yaitu primagang, yaitu sintesis stainless steel mesh melalui metode thermal oxidation, di mana material yang dihasilkan masih berupa material dasar tanpa penambahan komposit. Nah, selanjutnya di tahap magang bakal ditambahkan komposit JNOWO3. Selain itu, pengujian kemampuan separasi minyak air ini juga belum dilakukan secara kuantitatif. Masuk ke rencana lanjutan. Setelah tahap primagang yang berfokus pada sintesis melalui thermal oxidation, material yang dihasilkan akan dilakukan karakterisasi awal, khususnya pengukuran sudut kontak untuk mengetahui si sifat wettability-nya. Nah, setelah beres menguji si sudut kontaknya, selanjutnya akan dilanjutkan pada tahap magang yang akan dilakukan perkembangan material dalam menambahkan komposit, yaitu komposit JNOWO3 menggunakan metode yang masih sama, yaitu thermal oxidation, dan setelah itu dilakukan karakterisasi lanjutan meliputi SEM, XRD, EDS untuk menganalisis morfologi dan komposisi material. Nah, selanjutnya material yang telah dikembangkan kemudian akan diuji performanya melalui uji separasi minyak air serta evaluasi aktivitas fotokatalitik. Nah, ini adalah referensi yang saya pakai untuk menyusun laporan kemajuan dan menyusun PowerPoint saat ini. Dan ini juga referensi yang dipakai untuk belajar pada saat MBKM di BRIN dengan topik yang saya ambil. Dan di sini adalah dokumentasi pada saat saya MBKM di BRIN.
Oke, sebagai penutupnya, penelitian ini tuh telah berhasil mencapai tahap sintesis awal sebagai baseline. Nah, tahap selanjutnya tuh akan difokuskan pada karakterisasi pada pengembangan material untuk meningkatkan performa dalam aplikasi separasi minyak air dan efek fotokatalitik. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih perhatiannya kepada Ibu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.